Pencemaran tanah muncul akibat sampah, limbah, dan racun-racun sisa industri lainnya dibuang tanpa prosedur yang baik ke tanah. Akibatnya, tanah pun terkontaminasi. Pencemaran tanah bisa terjadi saat seseorang membuang sampah sembarangan ke kebun atau ke hutan, membuka tambang minyak hingga menjadikan suatu lahan hutan tempat pembuangan limbah. Limbah dari bahan organik memakan porsi paling banyak. Berikut ini bahan-bahan yang paling sering menjadi sumber pencemaran tanah. Kertas dan kardus 26% dari total limbah, sisa makanan 15%, rumput sisa 13%. Sementara itu, sampah plastik menjadi sumber non-organik paling banyak dengan porsi 13% dari total limbah, diikuti oleh kertas dan tekstil sebanyak 9,5%, serta logam 9%. Sisanya kayu 6,2% dari total limbah, kaca 44% dan zat lain sebanyak 3%, sehingga kita tahu bahwa sumber pencemaran tanah sebenarnya sangat berbahaya. Pencemaran tanah yaitu mengurangi pemupukan dan pestisida kimia beralih ke organik, menerapkan sistem daur ulang dan pengolahan sampah yang benar, rehabilitasi lahan bekas tambang atau lahan kritis dengan menanam kembali vegetasi, mengurangi pemakaian plastik karena sulit terurai dan mencemari tanah, serta mengolah limbah B3. Pencemaran air. Pencemaran air adalah polusi yang terjadi kala zat busa atau limbah yang berisi zat kimia berbahaya, sampah dan benda lain masuk ke air, baik itu laut, sungai, hingga danau ataupun badan air lainnya. Air yang sudah tercemar biasanya akan terlihat berwarna keruh dan berbau. Pada kejadian tersebut, tentu kita bisa dengan mudah menghindarinya. Namun tidak jarang, air yang tercemar masih jernih dan tanpa aroma sama sekali. Berikut cara mengulangi pencemaran air. Pencemaran air yang pertama yaitu mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai atau laut, misalnya melalui ipal atau instalasi pengolahan air limbah. Kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia seperti deterjen atau pestisida yang bisa mencemari air. Ketiga, menanam pohon di sekitar daerah aliran sungai atau das untuk mencegah erosi. Keempat, membuang sampah pada tempatnya agar tidak mencemari sumber air. Kelima, menggunakan produk ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heza Dalbiansyah dari kelas B. Saya akan membacakan pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi akibat peningkatan jumlah gas dan zat berbahaya di udara, sehingga kualitas udara yang kita hirup semakin memburuk. Jadi, selain oksigen murni, gas dengan jumlah yang seharusnya kecil seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, atau nitrogen oksida terus menumpuk di udara. Untuk menilai kualitas udara dengan menilai Air Quality Index atau Common Air Quality Index dan indeks standar pencemaran udara. Dan pun untuk cara mengulangi pencemaran udara tersebut ialah: 1. Mengontrol emisi dari industri dengan memasang filter atau cerobong khusus. 2. Menanam pohon untuk menyerap CO2 dan menghasilkan oksigen. 3. Mengurangi pembakaran sampah terbuka. 4. Mendukung penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin.